Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Saldiviona, NPM 1914121044 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertanian yang ada di dekat rumah saya. Pertanian pada dasarnya untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat dan juga untuk dijual ke luar negeri agar mendapatkan untung. Jika dilihat dari fungsinya, yakni menyokong ketersediaan pangan masyarakat, seharusnya petani adalah orang yang paling kaya dan bersahaja di daerahnya. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan model pertanian yang masih sangat sederhana, yang sifatnya ekstensif dan tidak memaksimalkan penggunaan input seperti teknologi, pupuk kimia, dan pestisida. Hasil pertanian yang diperoleh sangat tergantung pada kesuburan tanah, ketersediaan air, iklim, dan topografi. Karena ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap alam, pertanian tradisional bersifat tak menentu, sehingga produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Kondisi ini mendorong berkembangnya pertanian konvensional atau yang lebih dikenal dengan sistem pertanian modern. Sistem pertanian konvensional merupakan sistem pertanian intensif yang menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan penggunaan input luar yang tinggi untuk memperoleh output yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Sistem ini mengintensifkan penggunaan modal dan memperhatikan efisiensi ekonomi dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Strategi untuk memodernisasi sektor pertanian dan pertanian tradisional menuju pertanian berbasis teknologi maju atau modern dikenal dengan istilah revolusi hijau. Revolusi hijau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penelitian dan pengembangan teknologi pertanian guna menghasilkan varietas unggul. Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan kerawanan pangan akibat pertambahan jumlah penduduk dan semakin pesat. Di balik kesuksesannya tidak dapat dipungkiri, ternyata revolusi hijau juga membawa dampak negatif bagi lingkungan. Maraknya penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, dan intensifnya eksploitasi lahan dalam jangka panjang membawa konsekuensi berupa kerusakan lingkungan, mulai dari tanah, air, udara, maupun makhluk hidup. Penggunaan bahan-bahan kimia sintesis tersebut berimplikasi pada rusaknya struktur tanah dan musnahnya mikroba tanah, sehingga dari hari ke hari lahan pertanian kita semakin kritis. Praktek-praktek pertanian modern yang dilakukan dengan tidak bijak mengakibatkan pencemaran lingkungan, keracunan, penyakit, dan kematian pada makhluk hidup yang selanjutnya dapat menimbulkan bencana dan malapetaka. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan, revolusi hijau mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Tidak hanya
menyebabkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Revolusi hijau juga menciptakan ketidakadilan ekonomi dan ketimbangan sosial. Ketidakadilan ekonomi muncul karena adanya praktek monopoli dalam penyediaan sarana produksi pertanian, sementara ketimpangan sosial terjadi antara petani dan komunitas di luar petani. Dengan adanya dinamika tersebut mendorong munculnya gagasan untuk pengembangan suatu sistem pertanian yang dapat bertahan hingga ke generasi berikutnya dan tidak merusak alam. Dalam 2 dekade terakhir telah berkembang konsep pertanian berkelanjutan yang merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas melalui peningkatan produksi pertanian yang dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem sehingga keberlanjutan produksi dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang dengan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk dapat dikatakan berkelanjutan, suatu sistem pertanian harus memenuhi prinsip dasar yang secara umum merupakan adopsi dari prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. 3 prinsip dasar sistem pertanian berkelanjutan meliputi keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan secara ekonomi dimaksudkan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Lalu yang kedua, keberlanjutan ekologi atau lingkungan. Sistem yang berkelanjutan secara ekologi atau lingkungan merupakan usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu menjaga kualitas air, menjaga dan melindungi sumber daya air untuk tetap mempertahankan kualitasnya pada kondisi alamiahnya merupakan hal mutlak dalam pertanian. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, produktivitas, dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya air. Selanjutnya, tanaman pelindung. Penanaman tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi di akhir musim panen tanaman sayuran atau sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Selanjutnya, diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman merupakan teknik menanam atau memelihara lebih dari satu jenis tanaman dalam satu areal lahan pertanian. Cara ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi resiko kegagalan usaha pertanian akibat kondisi cuaca ekstrim, serangan hama, penggunaan tanaman, dan fluktuasi harga pasar. Selanjutnya, pengelolaan nutrisi tanaman. Pengelolaan nutrisi tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Selanjutnya, agroforestry. Agroforestry merupakan sistem tata guna lahan usaha tani yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Perbedaan antara pertanian berkelanjutan
dengan pertanian konvensional atau modern, yaitu pada pertanian berkelanjutan, sangat tergantung pada manajemen, pengetahuan, serta keterampilan petani. Untuk pertanian berkelanjutan pada umumnya tidak membutuhkan investasi modal yang besar. Skala pertanian kecil dan menengah, sistem tanam diversifikasi pada pertanian berkelanjutan meminimalisir penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi dengan mengalihkannya dengan pupuk dan pestisida alami. Biaya upah tenaga kerja pada pertanian berkelanjutan lebih tinggi karena dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Untuk pertanian berkelanjutan, penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi relatif lebih rendah karena minim penggunaan mesin pertanian, tidak memproduksi pupuk kimiawi, dan dalam pemasarannya pun lebih menekankan pada pemasaran secara langsung dan bersifat lokal. Areal pertanian dekat dengan konsumen sehingga jalur distribusi lebih pendek dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Sedangkan pada pertanian konvensional atau modern sangat tergantung pada kemajuan inovasi teknologi. Pada pertanian konvensional ini membutuhkan investasi modal yang besar untuk produksi dan pengembangan teknologi. Pada pertanian konvensional, skala pertanian yang cukup luas dan besar, sistem tanam monokultur, pada penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi secara luas. Untuk pertanian konvensional, biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja relatif rendah karena hanya dibutuhkan sedikit tenaga kerja. Pertanian konvensional ketergantungan yang tinggi pada penggunaan bahan bakar untuk sumber energi pada produksi pertanian, produksi pupuk, pengepakan, transportasi, dan pemasaran. Pada lahan sawah pertanian yang berada di dekat rumah saya, yaitu menggunakan sistem pertanian berkelanjutan. Hal ini dikarenakan petani menggunakan alat-alat pertanian yang masih sederhana, seperti sabit, cangkul, sapi atau kerbau untuk membajak, dan juga tenaga manusia untuk pengelolaan sawah dari menanam hingga memanen, bahkan juga pasca panen. Petani yang saya wawancarai yaitu bernama Bapak Eko. Beliau berkata bahwa ia menggunakan pupuk organik pada tanaman padinya. Lahan sawah Bapak Eko sendiri yaitu lahan sawah pasang surut. Yang dimaksud lahan sawah pasang surut ialah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.